Pertandingan seru antara timnas Indonesia melawan Cina akan segera digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Informasi mengenai harga tiket resmi sudah diumumkan, dan ternyata tidak ada perubahan signifikan dibanding laga sebelumnya. Harga tiket paling mahal berada di tribun Premier Barat dan Timur, yaitu sebesar Rp1.750.000. Sedangkan untuk kamu yang ingin nonton dengan budget lebih hemat, bisa memilih tribun atas dengan harga Rp300.000. Harga ini ditetapkan langsung oleh PSSI sebagai tarif terendah untuk laga kali ini. Namun, tak sembarang orang bisa langsung membeli tiket. Calon penonton wajib memiliki akun Garuda ID terlebih dahulu sebagai syarat utama pembelian. Perlu dicatat, satu akun hanya diperbolehkan membeli satu tiket saja, jadi jangan harap bisa borong banyak. Setelah pembelian selesai, barcode tiket yang menjadi akses masuk stadion baru akan tersedia di halaman pembelian pada 4 Juni 2025, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan kamu cek akunmu tepat waktu agar tidak tertinggal. Ada hal penting lain yang perlu diketahui, yakni soal pengurangan kuota penonton untuk pertandingan ini. Kuota dipangkas sebanyak 15% dibandingkan laga sebelumnya. Pengurangan ini dilakukan sebagai buntut dari sanksi FIFA yang diberikan kepada Indonesia. Beberapa hari lalu, FIFA menjatuhkan hukuman karena adanya tindakan xenofobia yang dilakukan oleh supporter saat menjamu timnas Bahrain. Dengan kondisi tersebut, jumlah penonton yang bisa masuk stadion menjadi lebih terbatas. Maka dari itu, kamu harus bergerak cepat jika ingin mendapatkan tiket. Apalagi laga ini diprediksi bakal berlangsung panas dan penuh gengsi. Timnas Indonesia tentu akan tampil habis-habisan demi meraih hasil positif. Apalagi dukungan langsung dari supporter bisa menjadi tambahan semangat yang luar biasa. Ong Kim Sue memberikan pandangan kritis soal rencana pertandingan Manchester United melawan tim ASEAN All Stars. Dalam wawancaranya, ia menilai laga tersebut hanya sebatas pertunjukan semata, bukan pertandingan yang benar-benar mencerminkan kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Menurutnya, ide menggabungkan pemain-pemain terbaik dari berbagai negara ASEAN memang terdengar menarik, namun pada praktiknya sulit diwujudkan karena banyak pemain terbaik tidak bisa bergabung. Selain itu, ia menyebut obsesi berlebihan negara-negara ASEAN terhadap klub Eropa seperti Manchester United justru bisa merugikan perkembangan sepak bola lokal. Ong mengungkapkan bahwa pertandingan ini digelar di waktu yang tidak tepat. Meski liga domestik sudah selesai, beberapa negara termasuk Indonesia sedang menjalani persiapan penting untuk kualifikasi Piala Dunia. Hal ini membuat klub dan federasi enggan melepas pemain utama mereka ke tim ASEAN All Stars. Ia merasa keputusan mengadakan pertandingan ASEAN All Stars justru merugikan karena tim tersebut tidak akan diperkuat oleh pemain-pemain terbaik. Dengan berbagai keterbatasan tersebut, Ong menyarankan agar Manchester United lebih baik menghadapi satu tim nasional saja, seperti timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa pertandingan melawan tim nasional akan lebih realistis dan punya nilai kompetitif yang lebih kuat. Terlebih, timnas Indonesia sedang dalam performa yang menjanjikan dan tengah menjalani agenda penting di ajang internasional. Hal ini bisa menjadi ajang uji coba sekaligus tontonan menarik bagi para penggemar sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Ia menyatakan bahwa pelatih tim nasional pasti akan merasa kesulitan jika pemainnya harus dilepas untuk pertandingan eksibisi semacam ini. Menurutnya, akan lebih masuk akal jika pertandingan menghadapi klub besar Eropa seperti Manchester United diberikan kepada tim nasional yang sedang melakukan persiapan. Jai Itzes tengah menghadapi masa paling sibuk dan krusial dalam karirnya. Di level klub, bek 24 tahun itu masih berjuang mati-matian menjaga posisi Venezia di Serie A. Timnya baru saja meraih kemenangan penting 2-1 atas Fiorentina yang mengangkat mereka ke posisi ke-17, satu langkah di atas zona degradasi. Tapi dengan hanya 2 pertandingan tersisa melawan Cagliari dan Juventus, nasib mereka masih belum aman. Venezia yang baru saja promosi jelas tak ingin mengulang mimpi buruk degradasi seperti musim 2020-2021. Sebagai kapten, Jai Itzes memikul tanggung jawab ekstra. Bukan cuma sekadar bertahan di lapangan, ia juga harus menjaga fokus tim di tengah tekanan tinggi. Terlebih ia adalah sosok tak tergantikan di lini belakang dengan 34 penampilan musim ini. Sejak pulih dari penyumbatan vena yang sempat mengganggu pada akhir 2023, Itzes tampil konsisten dan jarang absen. Stamina dan kondisi fisiknya akan sangat menentukan apakah Venezia bisa bertahan di kasta tertinggi Liga Italia. Namun perjuangan Jai Itzes tak berhenti di Italia. Begitu musim Serie A selesai pada 25 Mei, ia langsung ditunggu agenda besar bersama timnas Indonesia. Sebagai kapten Garuda, Itzes akan memimpin rekan-rekannya di 2 laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menghadapi Cina di SUGBK pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni. Hasil 2 pertandingan ini sangat menentukan nasib Indonesia. Apakah tetap bertahan di jalur menuju Piala Dunia,
atau tersingkir lebih awal. Dengan jadwal yang super padat, Jai Itzes nyaris tak punya waktu rehat. Pemusatan latihan timnas akan dimulai di Bali pada 26 Mei, hanya 1 hari setelah laga terakhir Venezia. Artinya, ia harus segera terbang ke Indonesia tanpa banyak waktu untuk merayakan atau meratapi hasil akhir Venezia. Tekanan besar ada di pundaknya, namun publik Indonesia tetap berharap besar pada ketangguhannya. Pelatih Oxford United Gary Rowett memberikan sinyal positif bagi para pemain muda termasuk Marcelino Ferdinand. Dalam wawancaranya dengan Oxford Mail, Rowett menegaskan bahwa klub akan membuka 4 slot dalam skuad utama musim depan khusus untuk pemain muda. Ia ingin menciptakan sistem yang lebih efisien, di mana pemain muda mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain ketimbang mengandalkan pemain senior yang sering hanya mengisi bangku cadangan. Menurutnya, kehadiran pemain muda akan lebih menguntungkan karena mereka bisa berkembang sambil berlatih bersama tim utama setiap hari. Rowett juga menyoroti pentingnya pembinaan jangka panjang dan rotasi skuad yang sehat. Ia menyebutkan bahwa para pemain muda yang berlatih bersama tim utama bisa langsung masuk skuad saat terjadi krisis cedera. Hal ini memberi sinyal bahwa para pemain akademi maupun mereka yang tengah dipinjamkan akan mendapat perhatian lebih pada musim 2025 hingga 2026. Baginya, situasi ini lebih ideal dibanding mempertahankan pemain senior yang minim kontribusi dan tidak bahagia karena jarang bermain. 4 slot itu akan digunakan untuk menampung pemain yang bisa bermain fleksibel di level senior dan U23. Situasi ini menjadi angin segar bagi Marcelino Ferdinand. Gelandang muda asal Indonesia itu masih berusia 20 tahun dan memiliki kontrak hingga Juni 2026 bersama Oxford United. Penampilan debutnya di pertandingan terakhir Championship musim ini kontra Swansea menjadi bukti bahwa Marcelino mulai masuk dalam radar pelatih. Ia tampil selama 13 menit, menggantikan oleh Romeni, striker utama timnas Indonesia yang juga bermain untuk Oxford United. Meski hanya sebentar, menit bermain itu penting untuk mengawali langkah besar ke musim berikutnya. Melihat visi Rowett untuk memberi tempat bagi pemain muda, Marcelino memiliki peluang besar untuk masuk skuad utama secara reguler. Konsistensi dalam latihan dan kesiapan saat mendapat menit bermain akan jadi kunci. Ong Kim Sue menyambut positif rencana laga persahabatan antara Indonesia dan Malaysia. Wacana pertandingan ini muncul dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menginginkan duel klasik ini digelar pada jendela FIFA Matchday September 2025. Meski laga hanya bertajuk uji coba, Ong Kim Sue menilai pertandingan ini akan berlangsung panas dan penuh gengsi. Ia menyebut bahwa rivalitas kedua negara tak pernah surut, bahkan meski sudah lama tidak bertemu di lapangan. Timnas Indonesia terakhir kali menghadapi Malaysia pada Piala AFF 2021 dengan kemenangan telak 4-1. Kini, skuad Garuda tengah fokus menatap 2 laga berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni. Jika lolos ke putaran keempat, Indonesia akan kembali berlaga pada Oktober 2025. Di sela waktu tersebut, PSSI memanfaatkan jeda FIFA Matchday September untuk mengadakan uji coba, termasuk menghadapi tim-tim dari Timur Tengah. Ong Kim Sue menilai pertandingan Indonesia versus Malaysia, meski sekadar uji coba, akan terasa seperti laga kompetitif resmi. Ia meyakini kedua tim akan tampil serius karena tekanan rivalitas dan antusiasme supporter. Bahkan menurutnya, atmosfer pertandingan ini bisa menyerupai kualifikasi Piala Dunia. Ia mengingatkan bahwa pemain dari kedua tim saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan masa kepelatihannya dulu, dengan Indonesia kini memiliki banyak pemain naturalisasi. Namun, hal itu tak mengurangi tensi pertandingan yang tetap tinggi di mata publik. Menurut Ong, pertemuan ini akan sangat bermanfaat bagi kedua tim sebagai ajang persiapan sebelum menjalani laga kompetitif sesungguhnya. Ia menyoroti bahwa laga ini bukan sekadar soal taktik dan skor, tapi juga syarat makna emosional bagi para pendukung. Jika laga ini benar-benar terwujud, maka bukan hanya pelatih dan pemain, tapi juga jutaan supporter dari kedua negara akan menyambutnya dengan antusias luar biasa. Penampilan gemilang Kelvin Verdong bersama Ennece Nijmegen kembali menarik perhatian, terutama saat dipercaya menjadi kapten dalam laga penting melawan Ajax Amsterdam. Bertandang ke Amsterdam Arena pada lanjutan Eredivisie, Ennece tampil solid dan disiplin. Mengusung strategi bertahan sambil menunggu celah dari tim tuan rumah, mereka sukses mencetak 3 gol tanpa balas. Kemenangan 3-0 ini menjadi sejarah baru bagi Nijmegen karena baru pertama kali mereka menang dengan skor sebesar itu di kandang Ajax. Dalam laga ini, Kelvin Verdong tampil sebagai sosok penting di lini belakang. Ditunjuk menjadi kapten setelah absennya Nuitin dan Proper, Verdong menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Bermain di posisi bek kiri, ia sukses memenangi banyak duel langsung dan menunjukkan akurasi umpan yang tinggi. Media lokal Belanda Forza Ennece
Memberikan rating 7 untuk penampilannya, sebuah nilai yang cukup tinggi mengingat tekanan besar bermain di markas lawan sekelas Ajax. Keberaniannya memimpin tim juga menjadi sorotan, membuktikan bahwa Verdonk layak dipercaya sebagai pemain utama. Performa Verdonk makin terlihat di babak kedua saat Ajax mencoba meningkatkan intensitas serangan. Ia beberapa kali menghentikan pergerakan lawan, termasuk mematikan sisi kanan Ajax yang biasanya agresif. Keberadaannya membuat sisi kiri pertahanan NEC nyaris tanpa gangguan. Bahkan ketika sempat dilewati oleh Bertrand Traoré di babak pertama, Verdonk langsung bangkit dan tampil lebih kuat di paruh kedua. Adaptasi cepat dan ketenangannya dalam menghadapi tekanan menjadi keunggulan tersendiri yang diakui media Belanda. Penampilan solid ini sekaligus jadi bukti kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut. Di usia 28 tahun, Verdonk tidak hanya memberi kontribusi teknis, tapi juga kepemimpinan yang kuat di lapangan.